Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan ajaran bahwa kita hendaknya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus memberikan teladan bagi kita, walaupun seringkali bertolak dengan harapan kita. Sebagai contoh, mungkin sebagai orang tua, tanpa kita sadari, ketika anak-anak kita masih kecil dan mereka dinakali, dibully oleh teman-teman mereka, apalagi dengan kekerasan, kita mengajari anak-anak kita untuk membalas. Mungkin kita berkata, "Jangan takut, lawan saja mereka, balas saja." Memang ajaran itu bisa mengandung pengertian bahwa anak-anak kita harus berani membela hak-haknya sepanjang mereka tidak bersalah. Jadi, nasihat itu bisa merupakan sesuatu yang baik, tetapi bisa juga di kemudian hari diartikan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Pada zaman sekarang ini, dalam masyarakat kita sering kali terjadi keributan, mungkin antar gang atau kampung-kampung, orang-orang kampung yang lain dengan menggunakan kekerasan, atau di media sosial berkata semaunya, seenaknya, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya. Terkadang pemicunya adalah karena rasa iri hati, ketidakharmonisan dalam kehidupan. Media sosial jika dilakukan dengan benar itu bisa bermanfaat. Namun seringkali sekarang dengan media sosial orang kadang salah kaprah, membuli, menyakiti orang dengan seenaknya. Dan ketika mereka diganjar dengan hukum, baru mereka sadar meminta maaf. Apakah seperti itu sikap kita? Sebagai contoh juga dalam kehidupan yang real, yang nyata, ketika kita menerima kekerasan atau kita seringkali membalas dengan kekerasan pula, dan akhirnya tidak ada ujungnya. Kekerasan dibalas dengan kekerasan terus berlanjut. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus tidak melegalkan, tidak melegitimasi ketidakadilan dan kejahatan. Ia juga tidak membiarkan kejahatan merajalela. Sebaliknya, ia ingin kejahatan berhenti. Caranya dengan kelembutan dan logika rohani, supaya
orang yang keras hati dan emosi menjadi sadar diri. Apa yang Kristus katakan sangat relevan. Dunia sekitar kita seringkali dikuasai oleh lingkaran kekerasan, dan kejahatan yang satu dibalas dengan kekerasan dan kejahatan yang lain. Akibatnya, pembalasan yang sepertinya menjamin keadilan justru malah membudayakan kekerasan dan ketidakadilan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus mengajar agar kejahatan yang berupa penghinaan itu tidak perlu kita balas dengan kejahatan pula. Sebaliknya, Yesus mengajari agar kita selalu murah hati. Tindakan balas dendam justru akan menimbulkan dendam berikutnya. Bila kita berniat memberi seseorang, jangan pernah berpikir atau berharap untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Lupakanlah bahwa kita sudah pernah memberi. Untuk itu, marilah kita belajar dari sikap Tuhan Yesus untuk tidak memiliki sikap pendendam, kendati apa yang mereka lakukan sangat menyakitkan hati kita. Marilah kita belajar untuk melawan kekerasan dengan kelembutan, supaya rantai kekerasan tidak semakin panjang. Demikianlah renungan kita hari ini, dan kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, mampukanlah kami memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsu untuk membalas kelakuan orang lain yang menyakiti kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan